standar takut sama rumput, takut sama cacing, and then ada lagi yang kayak takut dimarahin ibunya, takut sepatunya kotor, terus nanti kayak takut kos kakinya kotor, copot kos kaki aja nyeker, enggak, nanti takut dimarahin orang tua kalau kakinya nginjek rumput. Selama proses itu banyak trial and errornya, baik dari sisi nanemnya maupun sisi memasarkan atau menjual lah, tadi buat proposal, ngajak orang biar tahu dan seterusnya. Banyak gagalnya juga. Gagal terus. Gagal terus, we didn't make any money. Dan selama we just itu burned money. Tabungan. Pernah terpikir nggak apa mungkin it's time to call it off ya gitu, udah mungkin berhenti di sini aja kali ya kayaknya. Nah kalau aku nggak kepikir itu karena menurut aku fondasinya Kebun Kumara itu bukan hanya dia sebagai bisnis. Jadi aku pengen ngembangin Kebun Kumara itu tentunya orang-orang yang bekerja di Kebun Kumara, yang mendirikan Kebun Kumara bisa hidup dari Kebun Kumara. Jadi it's financially stabilizing the people within it, itu pastilah ya. Cuma Kebun Kumara itu kan kita berjuang untuk sebuah tekad sama purpose yang lebih besar kan. Maksudnya aku sebagai anak kota, aku merasa hidup gue sebelum gue usia berapa tuh, artinya 7 sebelum gue 26, 27 itu segitu nggak pekanya gitu sama alam. Kehidupan gue tuh sama sekali tidak berarsiran dengan alam, nggak ada yang gue lakuin yang bisa dalam konotasi itu merawat alam, segitu cueknya dalam keseharian kita. Kita nggak ngerti cara nanem, dan buat aku tuh basic banget, kita nggak ngerti tentang tanah, padahal itu ya rumah terakhir jasmani kita juga kan di situ. Jadi maksudnya banyak keterputusan dari kehidupan di perkotaan sama alam yang buat aku tuh sangat fatal. Dan pantes aja sekarang orang kota disuruh ngerawat alam susah banget, ya iyalah karena dia nggak paham gitu, dia nggak menemukan keterhubungan dan koneksi dia sama alam, bahwa alam itu bukan yang alam terus ada gue, tapi kita tuh bagian dari alam. Dia nggak menemukan itu, gimana disuruh ngerawat, ya mungkin harus dikasih sanksi kali, denda baru dia mau ngerawat gitu, harus ditakut-takutin, tapi dia nggak punya this inherent love for nature gitu, to nurture nature. Nah itu kan harus di-build kan, that awareness has to be built, it has to be fed, it has to be nurtured juga biar orang ini tuh mau gitu beraksi dalam keseharian. Jadi nggak cukup cuma mengubah attitude doang, tapi mengubah behaviornya. Dimulai dari awareness kan, dimulai dari emotional buildingnya, interconnectionnya. Nah aku ngerasa harus Kebun Kumara tuh ngambil peran di situ. Jadi nggak cuma sebagai bisnis aja, tapi purpose lebih besarnya adalah benar-benar mendekatkan masyarakat kota dengan gaya hidup yang lebih sustainable gitu, gaya hidup yang lebih mindful. Karena di situ tuh banyak banget sekali meaning yang di kota tuh kita nggak bisa dapet kalau misalnya menurut kami kalau kita punya kebun itu lebih gampang kita merasakan itu. Karena di kota jujur aja there is no playground, natural playground nggak ada, kecuali kita ke taman-taman, dan taman-taman kota kan tanaman hias semua ya, sama rumput kan, nggak ada keterhubungan yang mendalam. Kalau kita punya kebun pangan tuh interaksinya tuh dari awal sampai akhir dan berulang. Jadi nyemai, nanem, mangkasin, nyiram, kok nggak disiram dia mati. Panen, kalau nggak dipanen dia mati. Panen, ngolah panennya, nyiram lagi. Habis dia udah mati nih, ngangkat, cabut dia, jadiin kompos, nyemai lagi dari awal. Itu kan siklus yang kita berinteraksi langsung gitu loh sama alam. Terus dia bener-bener ngeliatin kita, dia berikan kita wejangan dan wisdom lah kalau kita berinteraksi sama dia. Nah itu bisa didapetin lewat kebun. Menurut kami di Kebun Kumara. Nah tapi kebun nggak ada di kota kan? Gitu. Itu kenapa akhirnya kita pengen mungkin sustainable lifestyle bisa dimulai dari situ kali ya, masuknya lewat kebun. Dari kebun orang paham makanan, dia bisa paham banyak isu lingkungan dari situ. Pasti kalau udah berkebun akan kompos, karena lo akan butuh pupuk, dan pupuk itu mahal kalau beli terus, jadi pengen bikin pupuk sendiri dari dapur. Dia akan ngompos makanannya sendiri, kasih lagi ke ini. Jadi lifestyle change-nya tuh banyak dan berderet gitu, hanya mulai dari si kebun ini. Dia membawa alam, bener-bener alam yang megah, kayak gunung, kayak laut, kayak hutan, tapi ke rumah dengan miniaturnya berupa kebun. 1-2 pot tuh juga kebun loh Mas Ali. Ya, si tanamannya itu kan, interaksi itu. Jadi aku nggak pernah merasa, balik ke pertanyaannya apakah akan udah aja kali ya. Aku nggak pernah merasa itu. Yaudah Kebun Kumara berhenti aja ya, karena emang Kebun Kumara it's not like a passion project yang kayak udah tahap segini done, let's go to the next one. Enggak, it's more of a purpose. Jadi kalau purpose kan you cannot leave it behind ya. Mungkin kayak Mas Ali, kayak I like people, I like helping people finding their purpose. Kan nggak tiba-tiba kayak I finish ya helping all of you, kan nggak gitu kan. It's your purpose kan. You keep doing it. Nah aku ngerasa
itu adalah nafasnya Kebun Kumara. Jadi there is no finish line. Emang lanjut terus aja. Bentuknya bisa berubah, bisa dari edukasi kayak sekarang, bisa tiba-tiba kita jualan merchandise, bisa kita bantu garap kebun orang, bisa lagi nanti banyak lagi nggak tahu ya. Tapi purpose-nya nafasnya ya itu. Caranya bisa beda-beda. Menarik. Dan jadi untuk merawat alam kita harus bisa memahami alam gitu. Dan masih banyak orang yang belum memahami alam dan bahkan belum memahami bahwa setiap kita itu adalah bagian dari alam itu sendiri. So. Nah, aku melihat itu di generasi muda sekali karena banyak banget sekolah-sekolah yang datang ke sini, sekolah swasta, just say. So we're talking about apa nih, middle upper class parents, right? Anak-anak mereka datang ke sini disuruh nyeker, nginjek rumput nggak mau, alasannya takut sama rumput, takut sama cacing, and then ada lagi yang kayak takut dimarahin ibunya, takut sepatunya kotor, terus nanti kayak takut kos kakinya kotor, copot kos kaki aja nyeker, enggak, nanti takut dimarahin orang tua kalau kakinya nginjek rumput. Just the most absurd reasoning saja gitu. Dan aku ngerasa kayak wow, ini anak-anak ini yang sebenarnya dia ngeliat temennya, jadi nggak semuanya, ada beberapa temennya kayak yeay gitu, dia ngeliat temen-temennya having fun, cuma dia kayak ada resistance gitu, for God forsaken reasons ya, yang nggak jelas gitu. Dan aku mikir kayak how did this culture become what it is gitu, kenapa orang tua jadi nggak ngasih izin anaknya main di rumput. Terus nanti kalau orang tua yang datang ke sini, kan udah beda ya, karena mereka emang milih untuk ikut workshop, jadi mereka lebih green lah ya, lebih emang lebih toleransi terhadap alamnya tinggi lah, jadi nggak peduli. Tapi kalau misalnya kita nanya ke anak-anak ini, kenapa orang tuanya, nanti alasan mereka tuh kayak iya karena orang tua aku tuh nggak mau kalau aku digigit nyamuk, gatel-gatel. Kalau aku tuh alergi rumput, jadi ada satu anak yang merasa dia alergi rumput. Terus kayak kamu alergi rumput, ya pokoknya kata ibu aku tuh alergi rumput, jadi aku nggak bisa nginjek rumput. Gitu. Jadi it's just absurd, dan aku ngerasa sayang banget nih kalau anak-anak nggak punya pengalaman ini dan orang tua nggak dapet pemahaman lebih mendalam bahwa enggak, nature tuh justru menguatkan anak lo gitu, bukan dia merugikan anak lo. Dan hidup kita yang super higienitas kayak sekarang tuh nggak selalu lebih baik, karena kan antibody imun kan biasa kalau main hujan-hujanan, megang tanah segala macam itu kan buat anak-anak terutama ya. Jadi aku juga suka ngerasa nih ya, emang penting banget punya ruang hijau, tempat interaksi ya orang dengan alam langsung gitu, biar dia juga paham bahwa ini bukan musuh kita gitu, ini bukan hal yang kotor, bukan hal yang jijik gitu, tapi ya ini alam. Males banget kan bisa nginjek tanah kayak itu kotor, nanti kita selalu harus ngomong enggak, itu bukan kotor, itu tanah, ini tanah gitu. Jadi kalau kamu masuk ke sana pakai kos kaki kamu, ya cuci dulu kakinya. Jadi dia nggak selalu mengasosiasikan hal yang kayak gini tuh dengan kotor. Gitu. Seakan-akan negatif, seakan-akan. Gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Karena mungkin lebih sesuatu yang sifatnya philosophical ya, secara umum lah ya. Bicara soal kegagalan tadi kan cukup banyak gitu, sangat banyak malah tadi lo bilang. Secara umum, how do you see failure? Betul tuh kayak gimana sih kegagalan itu? Failure. Kalau gue bilang failure adalah kesuksesan yang tertunda, kayaknya klise ya. Cuma whatever you believe gitu. Apa ya, failure I think is inevitable aja. Kayak gue rasa nggak ada satu orang yang hidup terus nggak pernah gagal. Kayak orang kalau hidup cukup lama pasti dia sakit, ya nggak sih? Maksudnya kayak lo kalau hidup cukup lama pasti lo mengalami hal-hal yang nggak sesuai sama ekspektasi lo aja. Jadi failure tuh it becomes this prima donna karena sering disebut-sebut. Padahal kayak it's part of life aja, sama kayak lo makan, minum, tidur, and then you do something and then you fail, and then you do something and then lo nggak fail, lo sukses. It's just a part of life. Jadi nggak sesuatu yang harus nggak harus ditakuti ya. Kayak lo kan nggak takut sukses, jadi kenapa lo takut sama gagal? Sama aja gitu. Kalau sukses itu dari pemahaman lo ada perubahan nggak, kayak berevolusi nggak sih bagaimana lo melihat sukses dulu jelas. Dan sekarang? Ya, pas kita kecil ya, pas kayak baru lulus kuliah atau pas kuliah standar banget ya, gue ngerasa tuh nggak tahu. Nah, this is also a thing ya. I don't know where it comes from. I think it's media and like social construct yang
menekankan kalau sukses itu orang-orang yang kerja di big companies with big salaries, dapat asuransi kesehatan, dapat ini gitu-gitu kan, karena atau mungkin itu definisinya Orba kali ya, atau definisi generasi ibu, karena aku ingat banget pas when I scored the job at Shell, ibu bapakku tuh seneng banget sampai kayak yes you did it, udah selesai, jadi kayak it's as if kayak you got the job of your life, you will stay in that job forever, kayak kesannya gitu kali ya, karena ayahku emang kerja di satu perusahaan dari aku kelas 3 SD itu sampai sekarang, dia di proyek yang sama, perusahaannya agak beda sih tapi proyek yang sama, jadi kayak they're very loyal to their job. Ibuku juga dosen. Ibuku tuh ya mungkin ngajar edukasi dari situ kali. Ibuku tuh dosen dan itu juga puluhan tahun, dia belum pensiun masih umur 65. Ini masih kayak beberapa tahun lagi. Jadi they stick in one job and they just do it until the end of time kan. Buat mereka tuh itu yang bener ya. Di kita kan nggak gitu ya. Nah jadi mungkin dulu tuh aku suka ngerasa sukses tuh pas aku kuliah tuh kayak nggak tahu gimana, I had this construct, oh emang dapat kerjaan yang bagus, sudah dapat uang yang banyak, terus lo kayak settle aja, hidup lo settle aja gitu. And then when you live it, then you understand kayak oh ternyata it's not it ya, kayak there's always something missing kalau yang lo cari cuma material aja. Gitu, kalau yang cari cuma materi pasti ada kehampaan di situ. Kalau cuma itu yang dicari. Jadi akhirnya buat aku ya kalau mau mendefinisikan sukses sekarang sih aku rasa harus ada purpose-nya aja. You have to define purpose-nya itu apa, and then when you go and fight for that purpose atau mencari cara untuk merealisasikan purpose itu, nah itu adalah lo menuju si definisi sukses itu. I can't imagine kayak if you just live life without a purpose, lo jadi kayak apa? Kayak binge watching YouTube and Netflix aja dong, kayak I don't get it, kayak lo makan enak tuh binge watch gitu dong. That's no purpose, right? Tapi I don't know, I think purpose itu is very tied into your success di duniawi ini. Kayak what do you wanna do while you live on earth kan, mau ngapain gitu, purpose apa yang ingin kita, manfaat apa yang ingin kita berikan selagi kita masih ada di bumi. Menurut aku itu pertanyaan fundamental sih yang harusnya ditanya anak dari SD sampai dia kuliah, yang banyak nggak ditanya. Karena kalau aku ingat banget pas SMA tuh kalau misalnya ada career day, ya kan suka ada career day, ingat nggak yang datang siapa? Orang tua yang datang. Nih ya, orang tua yang datang aku masih ingat banget, pengacara, dokter, dosen, apa lagi ya, pokoknya bangkir, right, investment banking, CEO mana, kayak it's always people yang sukses in materi aja gitu. Walaupun mungkin mereka punya proyek lain, tapi yang ditekankan adalah gue orang besar di sebuah perusahaan besar atau gue orang yang dilihat, gue malah gitu. Jadi kayaknya missing the point aja kalau si purpose-nya itu nggak diinstil ke anak-anak. Sekarang sih kata yang paling bisa digunakan passion ya. I don't know, I think purpose is much more important than passion. Karena passion kalau menurut Mas Ali, nah Mas Ali kan sering ngobrol kan sama orang-orang yang nanya, duh aku nggak tahu nih hidup aku mau gimana Mas Ali. I don't know my passion. Kalau Mas Ali ngedefinisikan passion buat mereka apa? Passion is just salah satu clue dalam menemukan life purpose. Kayak gue diwawancara sekarang, buat gue begitu. Jadi salah satu clue, it's not the most important thing seperti lo bilang tadi. Iya. That's what I meant. Jadi it's not, kadang-kadang aku juga ngerasa jangan mendistraksi anak-anak kecil dengan mencari satu passion. Seakan-akan mereka cuma bisa itu doang, sampai mereka lupa. Lebih dari satu passion. Iya, itu dan sampai mereka lupa kenapa mereka mau jadi passion ini dan purpose-nya apa gitu. Misalnya mereka suka fotografi, apa is it just to take pictures? Kayak purpose-nya apa dengan fotografi? Apa dia pengen tell the story, dia pengen share apa segala macam gitu kan? Harusnya menurut aku purpose itu yang lebih digali sih, kata-kata itu. Passion is a clue, you're right. Jadi kayak my passion maybe would be I like sharing, I like sharing knowledge, I like storytelling, I like learning, itu juga passionku. I like reading, and then I like nature, and then all these clues towards my purpose yang sekarang ada di Kebun Kumara misalnya. Ya itu. Gitu. Ya itu apa? Jadi what is your purpose then? Kalau my purpose as a person, wah itu berat. Tapi kalau I don't know, itu kan evolving ya. Ada banyak lah, kayak I have a separate purpose as who I see myself as a mother untuk Biru, untuk anakku. What type of wife I want to be for Dira, what type of sister I want to be for my sisters, dan tipe anak apa aku pengen jadi untuk orang tuaku gitu. Tapi kalau Kebun Kumara, ya purpose kita sekarang ini yaitu nafas untuk pengen deh di kota tuh
kita secara kolektif tuh punya kesadaran yang lebih mendalam gitu soal keterhubungan kita sama alam. Jadi kita benar-benar mau merawatnya, mau mengajak keluarga untuk merawatnya itu benar-benar dalam keseharian kita. Dan aku rasa kalau secara kolektif kita punya itu, kita akan lebih lebih mindful in so many ways, lebih mindful secara konsumsi, lebih mindful terhadap apa yang kita dukung, apa yang kita pilih, apa yang kita beli, gimana cara kita merawat barang yang kita punya, gitu-gitu sih. Jadi bagiku tuh efeknya panjang banget kalau kita bisa punya ngeh gitu loh kalau alam itu bagian dari gue juga, jadi gue nggak mau ngerusak dia gitu. Thank you so much. Gue Thank terima you. kasih banyak. Jadi gue nggak hanya belajar mengenai perjalanan lo dan banyaknya insight juga gitu, tapi mengenai alam itu sendiri gitu. Dan di satu sisi mungkin banyak orang yang secara intelektual gitu di sininya mungkin tahu, oh ya penjaga alam, tapi di sininya mungkin belum tertanam gitu. So, dan tadi ketika lo bilang ya Bu, untuk merawat alam perlu memahami alam, I think that's salah satu tadi menggunakan istilah lo udah tamparan tadi gitu kan. Sehingga gue bertanya, gue memahami nggak sih gitu kan. So thank you for that, dan thank you for sharing, ulangin waktu di sini. Iya dong, sama-sama. Dan buat lo semua juga, gue yakin juga banyak banget pelajaran seperti gue, dan mudah-mudahan pembelajarannya bukan hanya bermanfaat tapi juga dimanfaatkan. Dan thank you sekali lagi Mas Andra sudah mengundang kita ke sini. Kita kesini lagi nggak apa-apa ya, boleh ya? Boleh dong. Thank you so much sekali lagi. Thank you. Dan thank you juga udah datang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.